Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan materi fungsi kuadrat. Pada bagian ini kita akan mempelajari dan menganalisis cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi yang ada. Nah, informasi itu bisa berupa titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, titik puncak dan sumbu simetri, atau beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Bahkan bisa juga berupa gambar yang dari gambar tersebut kita harus bisa menentukan titik-titik yang bisa dibaca koordinatnya dengan tepat. Sebelumnya Ibu ingatkan, satu titik koordinat merupakan pasangan nilai X dan nilai Y. Yang kedua, adanya hubungan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan titik potong kurva dengan sumbu X. Titik puncak adalah pasangan sumbu simetri dan nilai optimum. Kemudian sumbu simetri itu sifatnya adalah seperti pencerminan. Kemudian untuk bisa menentukan rumus fungsi kuadrat, kita harus bisa temukan 3 titik koordinat. Jadi milikilah 3 titik, minimal 3 titik. Yuk kita mulai menentukan fungsi kuadrat dengan cara menganalisis dan menyelidiki dari informasi yang ada. Nah, Ibu contohkan. Pertama, jika diketahui 3 titik koordinat berbeda. Nah, ini standar minimalnya. Jadi suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat berbeda yaitu 0,1, 1,3, dan 2,7. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, langkah pertama kita misalkan fungsi kuadrat itu berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Artinya fx itu sama dengan Y, atau bisa kita tulis Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Langkah kedua, titik yang diketahui kita substitusi ke dalam persamaan tadi. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ganti 0 itu adalah nilai X, 1 itu adalah nilai Y. Maka Y sama dengan 1, X kita ganti dengan 0, maka 1 sama dengan 0 pangkat 2 dikali A itu 0, B kali 0 juga 0, tinggal C, maka 1 itu sama dengan C. Nah, kita dapatkan pengganti C, yaitu 1. Kemudian titik yang kedua, 1,3 kita substitusikan. Artinya nilai X-nya 1, nilai Y-nya 3. Nah, Y3 sama dengan A kali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah nilai C tadi yang kita sudah dapatkan. Ya, dari C yang sudah kita dapatkan, kita masukkan. Ini nilai C ini sudah. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, terus 1 pangkat 2 adalah 1, maka 1 kali A tambah 1 kali B tambah 1 sama dengan 3. 3 dan 1 sejenis, kita kumpulkan yang sejenis, maka 3 kurang 1 sama dengan A tambah B. 2 sama dengan A tambah B. Kemudian Ibu putar balik semua. A tambah B sama dengan 2. Kita buat A sama dengan 2 kurang B. Nah, kita beri tanda biru dulu. Ini kita belum mendapatkan nilai A atau nilai B, tetapi ini masih menjadi persamaan yang masih kita simpan. Kita gunakan titik ketiga. Titik ketiga 2,7, nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 7. Nah, substitusikan 7 sama dengan A kali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 ditambah 1. Nah, ya, 1 itu dari C tadi. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka 7 sama dengan 4 kali A ditambah 2B tambah 1. 7 dan 1 kita kumpulkan. Maka 7 kurang 1 sama dengan. Nah, A ini kita ganti dengan yang tadi sudah kita dapatkan dari
titik kedua, A sama dengan 2 kurang B. Maka 4A Ibu buat menjadi 4 kali A2 kurang B. Ditambah B. Ditambah 2B. 7 kurang 1 adalah 6. Ini kalikan, 4 kali 2 itu 8. 4 kali negatif B adalah negatif 4B. Tambah 2B. Kemudian 6 dan 8 sejenis kita kumpulkan juga. Jadi 6 dikurang 8, negatif 4B tambah 2B. 6 dikurang 8 adalah negatif 2. Negatif 4B ditambah 2B adalah negatif 2B. Diputar semua, negatif 2B di kiri, negatif 2 di kanan. Negatif 2B sama dengan negatif 2. Maka B sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2. Maka B sama dengan 1. Nah, kita mendapatkan B1, kita ambil kembali persamaan dari titik kedua. A sama dengan 2 dikurang B. Maka A sama dengan 2 dikurang 1. A sama dengan 1. Kita tuliskan A1, B1, dan C1 ke dalam rumus yang sudah kita misalkan tadi. Sehingga kita mendapatkan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua adalah jika titik yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan fungsi kuadratnya. Jadi kita diberikan dalam bentuk gambar ini. Nah, kita harus bisa membaca titik-titik yang dilalui. Oke. Yang pertama ini adalah titik sebelah sini. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, koordinatnya adalah negatif 4,0 dan 1,0. Kemudian ini adalah titik potong dengan sumbu Y. 0, negatif 4. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Artinya ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Artinya akar pertama adalah negatif 4 dan akar kedua adalah 1. Nah, kita misalkan rumus fungsinya adalah yang berwarna ungu ini. Fx sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, ingat cara membuat akar-akar. Jika X1 sama dengan negatif 4, maka X1 tambah 4 sama dengan 0. Ini merupakan faktor pertama. Dan X2 sama dengan 1 berarti X2 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam pemisalan tadi. X1-nya menjadi positif 4, sedangkan X2-nya tetap negatif 1. Nah, kemudian kita gunakan titik potong dengan sumbu Y untuk mencari A. Jadi kita masih mempunyai bentuk yang ada variabel lainnya, yaitu ada A. Nah, kita harus tentukan nilai A. Nilai A, cara menentukannya adalah ambil titik yang lain, yaitu titik potong dengan sumbu Y. Titik yang ketiga. Jadi 2 titik ini sudah tadi, sekarang titik yang ketiga. 0, negatif 4. Artinya nilai X 0, nilai Y adalah negatif 4. Fx sama dengan A kali X tambah 4 dikali X kurang 1. Nah, ini berarti Y-nya negatif 4, A-nya yang akan kita cari, X-nya ganti dengan 0 ini. 0 tambah 4 kali 0 kurang 1. Negatif 4 sama dengan A kali 0 tambah 4 adalah 4, 0 kurang 1 adalah negatif 1. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Maka kali A, negatif 4A. Negatif 4A sama dengan negatif 4. Kemudian kita cari A. A sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4. Maka kita dapatkan A1. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang terakhir tadi. Ini. Nah, ganti A-nya dengan 1.
1, kalau mengalikan dengan 1 tidak ada artinya, berarti tinggal fx sama dengan x tambah 4 kali x kurang 1. Kemudian kita selesaikan dengan cara mengalihkan. X kali X adalah X pangkat 2, X kali negatif 1 negatif X, 4 kali X adalah positif 4X, dan positif 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Yang sejenis ini, maka fungsinya menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Itu adalah contoh kedua. Nah, contoh ketiga, jika diketahui titik potong dengan sumbu X, jadi hanya satu titik dan satu titik puncak. Jadi suatu grafik, contohnya ya, suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 4,0 dan titik puncak 2,-2. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, ingat kita baru memiliki dua buah titik, yaitu 4,0 dan 2,-2. Nah, tadi sudah Ibu ingatkan kita minimal harus mendapatkan 3. Nah, caranya kita bisa gunakan sumbu simetri. Ingat, nih sumbu simetri. Oke, Ibu buatkan ilustrasinya di sini. Awalnya kita misalkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, karena baru dua titik, yaitu titik 4,0 dan titik 2,-2, maka kita cari titik ketiga dengan menggunakan sifat simetri. Sifat sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri yang merah. Ini adalah garis X sama dengan 2. Nah, titik yang dilalui adalah 4,0. Nah, ini titik yang pertama yang kita punya. Dan ini titik kedua. Nah, yang kita tidak bisa mendapatkan titik dari sini lagi, tapi kita bisa mendapatkan bayangan titik ini dari cermin. Nah, ini jaraknya 2. Maka ke sini juga 2. Artinya, titik yang ketiga adalah di sini. Titik 0,0. Jadi caranya, lihat titik yang bisa kita cerminkan terhadap sumbu simetri. Kalau di sini titiknya, cerminnya ke sini jaraknya 2, 1, 2. Maka ke sini juga 2, 1, 2. Nah, titik yang berikutnya, titik ketiga adalah titik 0,0. Nah, artinya kita bisa mencari C dengan menggunakan titik 0,0 tadi. X-nya 0, Y-nya 0, masukkan, maka C sama dengan 0. Yang kedua, titik 4,0. Kita masukkan X-nya 4, Y-nya 0, maka kita dapatkan B sama dengan negatif 4A. Ya, ini Y-nya 0, X-nya 4 dikuadratkan 16, B kali 4, 4B, tambah C-nya 0. Kita dapatkan C dari sini tadi. Kemudian, 16A tambah 4B sama dengan 0. Maka negatif 4B sama dengan 16A. B sama dengan 16A dibagi negatif 4, maka B kita dapatkan masih di dalam satuan A, negatif 4A. B sama dengan negatif 4A. Nah, titik ketiga adalah ini titik puncak, kita masukkan Y-nya negatif 2, X-nya 2. Maka negatif 2 sama dengan A kali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 tambah 0. 2 pangkat 2 adalah 4, B kali 2 adalah 2B, 4A tambah 2B sama dengan negatif 2. Nah, ganti B, nah B ini yang kita ganti dengan tadi ini, negatif 4A. Maka 4A tambah 2 kali negatif 4A. Sama dengan negatif 2. Negatif 2 sama dengan 4A. Nah, ini kalikan ke sini menjadi negatif 8A. Maka 4A dikurang 8A adalah negatif 4A. Sama dengan negatif 2. Kita dapatkan A sama dengan negatif 2 dibagi negatif 4. Kita peroleh A sama dengan setengah. Nah, setelah kita mendapatkan A, kita ambil lagi ini persamaan tadi yang di atas.
B sama dengan negatif 4A, ganti A dengan setengah, maka B sama dengan negatif 4 kali 1/2. Maka hasilnya B adalah negatif 2. Tinggal masukin deh. A-nya setengah, B-nya negatif 2, dan C-nya 0. Maka kita dapatkan persamaan fungsi kuadratnya adalah f(x) sama dengan 1/2 x kuadrat dikurang 2x. Nah, contoh keempat adalah jika diketahui titik potong dengan sumbu Y dan sebuah titik puncak. Nah, ini sama, baru 2 yang kita miliki. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3, titik puncaknya negatif 2,1. Nah, ini sama, kita misalkan fungsi kuadratnya adalah f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita cari titik ketiga, ya langkah kedua, karena baru 2 titik yang kita punyai, maka kita cari titik ketiga dengan menggunakan sifat sumbu simetri. Sumbu simetrinya tadi adalah ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini 1, 2, 1, 2, 3. Oke, titik yang bisa kita cerminkan titik ini. Titik potong dengan sumbu Y, 0,3. Nah, ini kita cerminkan. Jaraknya ke cermin adalah 2. Maka ini juga jaraknya 2 ke sini. Nah, berapakah koordinat ini? Tinggal dibaca, ini negatif 4. Maka koordinatnya adalah negatif 4,3. Maka kita punya 3. Titik ketiga adalah negatif 4,3. Lakukan hal yang sama seperti tadi. 0,3 kita gunakan untuk mencari C. Nah, C itu karena X-nya 0, maka C sama dengan 3. Kemudian titik kedua kita gunakan adalah titik puncak. Titik puncaknya tadi negatif 2,1 di sini. Jadi grafiknya itu begini. Ya. Nah, kita gunakan X-nya negatif 2, Y-nya 1. Ganti X dengan negatif 2. Didapatkan 1 dikurang 3. 3 dari mana? Dari C tadi. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4 kali A, 4A dikurang 2B. Negatif 2 sama dengan 4A dikurang 2B, maka 2B sama dengan 4A tambah 2. Nah, ini karena semua bilangan depannya genap, maka kita bagi 2 saja. 2B dibagi 2, 4A dibagi 2, dan 2 juga dibagi 2. Maka didapatkan B sama dengan 2A tambah 1. Nah, ini sementara kita beri tanda dulu, kita belum mendapatkan nilai B. Kita gunakan titik ketiga untuk dimasukkan ke dalam fungsi. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. X-nya negatif 4, Y-nya 3. Maka 3 sama dengan A kali negatif 4 dikuadratkan ditambah B kali negatif 4 ditambah 3. Maka 3 dikurang 3. Nah, 3 ini ya dikurang 3. Kemudian ini adalah 16A kuadrat. Maaf, 16A. Kemudian dikurang 4B. 3 kurang 3 adalah 0. 16A dikurang 4 kali. Nah, B-nya kita ganti dengan yang ini 2A ditambah 1. Nah, kemudian ini kalikan menjadi negatif 8A, ini dikalikan menjadi negatif 4. Sama dengan 0. Maka ini kurangkan karena sejenis, 16 dikurang 8 adalah 8. 8A. Ini bawa ke sini jadi positif. 8A sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 dibagi 8. A sama dengan 1/2. Nah, setelah A kita dapatkan 1/2, kita gunakan lagi ini. B sama dengan 2 tambah 1. 2A tambah 1. A ganti 1/2. Maka 2 kali 1/2 tambah 1. 2 kali 1/2 adalah 1 ditambah 1. Maka B kita dapatkan 2. Semua sudah kita dapatkan. A-nya setengah, B-nya 2, dan C-nya 3. Masukkan ke dalam rumus fungsi pemisalan tadi. Sehingga kita dapatkan fx sama dengan 1/2 x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Ya,
dicoba diulangi, dipahami, dan ditulis. Maka untuk tugas mandiri, silakan kerjakan latihan 2.4 halaman 115 dan sampai dengan halaman 116, nomor 1 sampai dengan nomor 5, buku paket matematika ya, kelas 9. Sebagai kuncinya, nomor 1, jawabannya adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. Jadi A-nya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya negatif 4. Silahkan ditemukan. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 12. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12. Yang keempat, fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Sedangkan yang kelima adalah soal tantangan. Itu kalian perhatikan, itu tidak mungkin terjadi. Nah, silahkan dilihat di manakah letak. Kenapa tidak mungkin terjadi? Oke, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.